Nah, ini bagaimana sebenarnya pola tidur yang tepat, dokter? Jadi seperti narasi tadi, tidur itu adalah aktivitas dari susunan saraf pusat yang berperan sebagai lonceng biologi. Nah, itu dia ya. Jadi yang tepat itu tidur itu sebenarnya ya tidur yang bukan harus lama. Secara teoritis itu orang dewasa 8 jam per hari, kalau anak bayi 20 jam. Nah, namun ada kalanya orang tertentu dengan tidur 1 jam saja sudah sehat dia, sudah segar dia. Jadi maknanya di sini adalah walaupun 8 jam tapi kualitas tidurnya sangat rendah, itu tidak sehat bagi seseorang. Jadi yang dicari di sini bagaimana tidurnya ya berkualitas. Ya, jadi orang yang sering-sering tidur tapi kualitasnya tidak bagus, ya nggak ada gunanya dia tidur gitu kan. Jadi dahulu kala itu dikatakan bahwa tidur itu adalah sebagai koma dan tidur sama katanya. Kondisi koma, tidak sadar begitu, tidak sadar dokter. gitu kan. Sebagai dianggap oleh dokter dulu menganggap dia itu sebagai gangguan rangsang yang masuk ke dalam otak, di pusat tidur kita, di batang otak. Jadi pusat tidur kita itu bukan di otak ini ya. Salah itu. Kalau dia bilang tokok kepalanya biar tidur, itu merusak. Tapi kalau dia bilang di sini, di batang otak, ya, setentangan dengan telinga, itu batang otak, pusat bangun dan tidur, awas dan waspada. Nah, jadi mengerti dirinya itu yang penting. Nah, dia bangun tidur tapi lupa sama dirinya, itu nggak benar lagi itu kan. Jadi pusat bangun dan tidur, pusat awas waspada, pusat akunya, egonya itu. Ya, dia dulunya misalnya si A kemarin, ya hari ini bangun dia tetap si A. Ya jangan dia berubah jadi si B. Nah, seperti itu ya. Jadi tidur itu adalah suatu proses aktif ya yang sinkron. Jadi karena adanya letupan ikutan yang ada di batang otak ya, after discharge. Jadi after discharge ini seperti rentetan gelombang ledak gitu. Ya, jadi kalau dia tidur malam diatur lagi gelombang rendah, after discharge itu lebih rendah. Jadi orang pun tertidur, jatuh ke dalam tidur. Jadi bukan koma. Kalau koma dibangunkan nggak bisa. Ya, jadi diganggu, dirangsang orang koma tuh nggak akan bangun dia. Nah, kalau tidur dia dibangunkan bisa. Jadi akhirnya kedokteran mengatakan bahwa tidur itu normal dipengaruhi oleh jadi orang tidur normal itu dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran, penciuman, pengacapan ya. Ini pusat desinkronisasi di batang otak. Nah, tadi tidur yang bagus sinkronisasi, lawannya desinkronisasi. Kalau tadi tidur tuh gelombang sinkronnya itu gelombang alfanya itu cantik, sejajar, bagus. Nah, desinkronisasi begitu dipengaruhi oleh penglihatan, misalnya sinar matahari masuk ke kamarnya, dia bangun, terjadilah desinkronisasi atau gelombang beta namanya, bangunlah dia. Itulah pada pagi hari seperti biasa. Atau pendengarannya terganggu oleh suara ayam berkokok, bangunlah dia, seperti itu dia desinkronisasi. Seperti itu.